Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nisa Faira Zahra dari kelas 02 FKKP 002 selaku mahasiswi Stikes Dharma Husada. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Disebutkan bahwa penamaan bahasa Indonesia diambil saat Kongres Nasional kedua di Jakarta sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Soekarno tidak memilih bahasanya sendiri yaitu Jawa, yang sebenarnya juga bahasa mayoritas pada saat itu. Namun, beliau memilih bahasa Indonesia yang beliau dasarkan dari bahasa Melayu yang dituturkan di Riau. Terdapat 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu 1. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari, karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa, seperti dalam bahasa Jawa, ngoko, kromo, atau dalam bahasa Sunda, kasar, lemes, atau perbedaan bahasa kasar dan halus. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Bahasa Indonesia ini tidak muncul secara tiba-tiba dan instan, tetapi melewati proses panjang dan penuh perjuangan. Terdapat beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan lahirnya bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut dibagi ke dalam 3 periode, yaitu: pertama, pada periode sebelum Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada periode ini telah terjadi beberapa peristiwa seperti: 1. Munculnya Inland Order Wisconsin. 2. Pada tahun 1901 disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H.A. Van Ophusen. 3. Bahasa Melayu sebagai lingua franca. Kedua, pada periode Sumpah Pemuda tahun 1928 hingga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Pada periode ini juga telah terjadi beberapa peristiwa seperti: 1. Munculnya Trisaksi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. 2. Munculnya Angkatan Pujangga Baru pada tahun 1933. Dipelopori oleh 3A, yaitu Sultan Takdir Ali Syahbana, Amir Hamzah, dan Armin Pani. 3. Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo pada tahun 1938. Dari hasil kongres dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia pada saat itu. 4. Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama pada tahun 1942 hingga pada tahun 1945. Dan tepat pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang salah satu pasalnya menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara pada pasal 36. 5. Munculnya Angkatan 45 yang memiliki ciri pada dinamika kata-kata. Salah satu tokohnya yaitu Chairul Anwar. Ketiga, pada periode proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai sekarang. Beberapa peristiwa juga telah terjadi pada periode ketiga ini, yaitu: pertama, pada tanggal 19 Maret tahun 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik Indonesia atau ejaan Sewandi sebagai pengganti ejaan Van Ophusen. Kedua, Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tanggal 28 Oktober hingga 2 November pada tahun 1954. Hal ini salah satu perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia. Ketiga, pada tanggal 16 Agustus tahun 1972, H.M. Soeharto
Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai pengganti ejaan sebelumnya. Keempat, menemui berbagai kesulitan seperti kurangnya kata dan istilah yang berhubungan dengan iptek, kurangnya penelitian bahasa Melayu, kurangnya buku-buku iptek dalam bahasa Indonesia, pedoman umum pembentukan istilah pada tahun 1975. Kelima, Kongres Bahasa Indonesia III pada tanggal 28 Oktober hingga 2 November pada tahun 1978 di Jakarta. Hal ini merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia untuk terus berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bangsa Indonesia. Sejak saat itu, Kongres Bahasa Indonesia dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.